Selamat Adik-adik 2020. Nama kakak Emiliana Emalalan, IMVI 2019. Pada pertemuan kali ini, kakak akan mengajar tentang kalkulus bagian pertama. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam kalkulus bagian 1 yang akan membahas beberapa subtema antara lain yaitu sistem bilangan, ketidaksamaan dan harga nilai mutlak, fungsi, limit, dan turunan. Turunan tingkat tinggi ini maksudnya adalah batas materi kita hari ini. Jadi turunan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Rinda. Kita masuk dalam bab pertama yaitu sistem bilangan. Di sini sistem bilangan ini akan membahas tentang dasar-dasar dalam kalkulus. Contohnya seperti bilangan dan angka. Perbedaannya adalah bilangan memiliki nilai dan dapat dioperasikan. Angka hanya simbol dan tidak dapat dioperasikan. Ini hanya penamaan saja ya. Selanjutnya kita masuk dalam jenis bilangan. Ada beberapa bilangan di sini, bisa dilihat perbedaannya. Oke. Lalu sifat aljabar bilangan real. Ada perjumlahan dan perkalian. Dan ada juga pengurangan dan pembagian. Perjumlahan dan perkalian memiliki sifat yang sama, yaitu pertama komutatif, pengelompokan atau asosiatif, distributif atau penyebaran, seperti contohnya di bawah ini ya. Lalu elemen identitas, maksudnya mereka memiliki elemen identitas pada penjabaran, yaitu terdapat bilangan 0 pada perjumlahan, di mana bilangan apapun ditambah 0 akan menjadi bilangan itu sendiri. Dan yang pada perkalian adalah bilangan 1. Bilangan 1 dikalikan bilangan berapapun akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi kembali pada identitas mereka. Adapun perkalian, balikan atau inverse, yaitu bilangan yang memiliki balikan atau disebut juga sebagai sesuatu yang berlainan daripada diri mereka, yaitu pada perjumlahan min X. Ini sama sih untuk memenuhi fungsi ini. Fungsi ini maksudnya jika ditambahkan maka bilangan itu akan menjadi 0, identitas perjumlahan, dan jika dikalikan akan menjadi 1, identitas perkalian. Adapun di sini ini kalau dijabarkan sama ya. Ini juga, ini kan pangkat min 1. Ini jadi 1 plus pas naik kirinya min 1. Adapun di sini bentuk pembagian itu tidak diperkenankan karena akan menghasilkan bentuk tidak terdefinisi. Bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 seharusnya bernilai 0, bukan bilangan. Jadi tidak terdefinisi. Adapun garis bilangan di sini, ini contohnya memuat bilangan real, yaitu bilangan positif, negatif, dan bilangan netral. Bilangan kecil pada garis bilangan disebut interval seperti ini. Nah, ini interval, dan lebih kecil lagi sangat mendetail. Ada 3 jenis interval yang gitu. Pertama, selang terbuka, tertutup, dan setengah tertutup. Perbedaannya adalah tertutup itu berarti nilai tersebut termasuk karena ada tanda sama dengan ya, identik dengan tanda sama dengan, yang ditandai juga dengan pada garis bilangan yaitu bulatan hitam karena bilangan A ini termasuk dalam himpunan penyelesaian. Di sini ditandai dengan bilangan kosongnya, bulatan kosong maksud saya, maafkan. Lalu selanjutnya cara menyederhanakan aljabar bentuk rasionalnya atau pembagian, yaitu membagi dengan FPB-nya dan menyelesaikan operasi hitungnya. Oke, seperti ini kita faktorkan lalu bagi, dan inilah hasilnya. Ini pun sama, diselesaikan dulu operasinya lalu seperti ini, dan ya jadi sangat mudah ya. Adapun persamaan linear dan kuadrat, di sini ada jenis-jenisnya adalah
1 variabel, 2 variabel, 3 variabel. Linear itu maksudnya pangkat tertingginya adalah 1. Dan kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah 2. Contohnya seperti ini. Dan metode untuk menyelesaikannya adalah eliminasi variabel dan substitusi. Yang sama. Contoh soalnya seperti ini bisa langsung dikerja. Adapun contoh soal pada dokumen Word ya. Lalu bab kedua yaitu pertidaksamaan dan nilai mutlak. Pertidaksamaan, apa sih pertidaksamaan? Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka dengan memiliki tanda ya kurang lebih seperti ini yang sudah sangat familiar. Ada pertidaksamaan, adapun ketaksamaan. Perbedaannya adalah kalimatnya tertutup. Kalimatnya tertutup berarti nilainya sudah pasti ya. Tidak ada unsur variabel di sana. Kalau di sini kan ada unsur variabel, yang otomatis kita harus mencari nilai variabelnya terlebih dahulu. Sifat pertidaksamaan seperti ini. Ini intinya adalah jika kedua ruas sebelum sudah tanda pertidaksamaan dikalikan atau dioperasikan dengan bilangan, maka terjadi sifat ini. Yang paling membedakan adalah ini bagian sini. Jika di kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif atau kurang dari 0, maka tandanya berubah. Untuk operasi lainnya sangat biasa saja, maksudnya tidak ada perubahan di sana. Ada jenis ketidaksamaan sama seperti tadi, ada mutlak, linear, pangkat 1 maksudnya, mutlak yang biasa ya, yang berarti harus positif. Bentuk akar seperti ini, bentuk pecahan. Nah, untuk pecahan ini perlu diingat. Ingat bagian bahwa tidak boleh berlaku kali silang karena akan mempengaruhi hasilnya dan hasilnya akan berbeda. Tidak memenuhi suatu, bisa benar, bisa salah. Tapi lebih baik jangan dikali silang. Lalu yang kedua, tidak boleh mencari faktor bagi pembilang ataupun penyebut. Itu salah, karena kedua ini pembilang ataupun penyebut merupakan batas untuk interval, jadi harus dicari nilainya masing-masing. Adapun polinomial pangkat tertinggi dan kuadrat pangkat 2 tertinggi. Cara menyelesaikan ketidaksamaan yaitu mencari semua bilangan real, termasuk tak terhingga, maksudnya banyak ya, yang biasanya ditandai dengan hasil atau himpunan penyelesaiannya dalam bentuk selang atau interval suatu gabungan bilang. Contohnya seperti ini soal pelita sekalian. Di sini kan ada 3 variabel yang mungkin cukup membingungkan ini, tapi cara poinnya sangat sederhana. Seperti ini kan, kita membaginya menjadi 2 persamaan. Yang pertama ini maaf, ulang ya. Yang pertama persamaan, anggap saja seperti ini, persamaan kiri, dan yang kedua adalah persamaan kanan. Jadi tengahnya itu masuk di dua-duanya. Lalu kedua persamaan ini kita pisah lalu dan mencari nilai x-nya seperti ini. Persamaan kanan, persamaan kiri. Lalu kita harus untuk mencari, yang saya perlu tekankan adalah untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita harus masukkan dalam interval ya. Lalu perhatikan bentuk tandanya. Contohnya seperti ini, bila bulat karena bulat kosong ya, tidak hitam karena tidak sama dengan di sana. Lalu ya, ini penyelesaiannya di kiri, lalu ini juga di kiri ya. Otomatis HP-nya adalah bagian interval yang keduanya memiliki, yaitu ada banyak bilangan min atau tak terhingga, koma min 3/7. Kan di sini min 3/7 ya. Oke. Ini menggunakan interval terbuka karena ini nilai ini tidak termasuk. Kita masuk pada nilai mutlak.
Nah, nilai mutlak ini maksudnya adalah jarak ya. Jadi nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan. Jadi dia otomatis positif. Jadi jaraknya tidak ada yang negatif. Maka disebutlah mutlak jaraknya. Jadi kalaupun ini nilainya negatif dan ini positif, tapi jarak keduanya adalah positif. Ini yang perlu diingat untuk konsepnya. Mutlak A itu sama dengan A jika A-nya lebih besar daripada 0, dan min A jika A. Nah, ini sifat-sifatnya bisa dipelajari. Sifat yang sering digunakan adalah ini sih, menurut saya lebih gampang dan lebih mudah dipakai. Bisa juga untuk mencoba sifat-sifat lainnya. Ini contoh soalnya sama seperti tadi, menggunakan sifat yang pertama. Berdasarkan sifat yang pertama maka didapatlah ini. Lalu keduanya dipisah menjadi persamaan kiri dan kanan atau persamaan 1 dan 2. Dicari masing-masing dan masukkan ke interval. Ini persamaannya bisa dipelajari secara mandiri karena waktu kita sangat singkat. Lalu kita masuk ke dalam ketidaksamaan bentuk akar. Nah, ini akar itu kan juga harus positif ya, jadi sama dengan mutlak. Jadi menggunakan juga konsep mutlak di sana. Perlu diingat untuk akar, jika dia genap, dia harus memenuhi syarat ini, hanya harus sama dengan 0. Maka itu di himpunan penyelesaiannya nanti kita harus menggunakan syarat ini. Ini sifat-sifat akar bisa dikuadratkan kiri dan kanan. Ini contoh soalnya, dikuadratkan kiri dan kanan menggunakan sifat ini. Karena dia bentuk akar yang n-nya genap atau 2. Di sini akar kuadrat. Ini pun sama, dia akan dikuadratkan. Ini pelatihan soalnya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Masuk ke dalam fungsi. Fungsi definisinya adalah tepat satu ya, secara berpasangan tepat satu, dan disebut fx dari dalam himpunan B. Notasi fungsi pada biasanya f huruf bisa besar atau kecil. Nah, ini contohnya. Nah, x ini f dari x, berarti x itu masuk pada f, sehingga simbolnya seperti ini. Lalu x ini nanti dimasukkan angkanya, seperti itu maksudnya ya. Lalu fungsi daerah asal itu domain, hasil itu range. Penyajiannya ada sebagai berikut. Nah, simetris itu maksudnya apa? Jika pada grafik ya, pada grafik itu grafiknya akan simetris jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah f fungsi genap. Fungsi genap itu maksudnya gimana? Jika kita mengetahui fx sama dengan rumusnya yang bla 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 itu, maksudnya bermacam-macam itu. Jika fungsi genap dan fungsi ganjil ini dapat diuji dengan semua bilangan x pada rumusnya, kita gantikan dengan min ini ya maksudnya. Nah, jika hasilnya akan kembali kepada awal, jadi yang terjadi perubahan hanya di tandanya saja ya. Jika tandanya sama persis dengan di awal dan hasilnya juga, maka dia adalah fungsi genap, dan jika tidak adalah fungsi ganjil. Fungsi naik jika pertama lebih kecil daripada yang kedua, ini maksudnya. Turun jika pertama lebih besar, fungsi pertama lebih besar daripada yang kedua. Nah, ini grafiknya ke bawah, ke atas, dan ini asimtot ya. Ini asimtot adalah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung, jadi tidak menyentuh kurva baik x pada sumbu x atau y. Ada 3 jenis, yaitu asimtot datar,
tegak, miring. Yang sesuai datar berarti sejajar dengan simbol X. Y berarti tegak berarti sejajar dengan Y. Dan miring berarti titik keduanya. Operasi pada fungsi sama seperti pada umumnya, yaitu perjumlahan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Masih sama. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Jadi ini tinggal substitusi langsung ya ke nilai fx-nya atau gx-nya. Ini komposisi fungsi. Jadi maksudnya adalah jika f.fx ini maksudnya fx ini kan sama dengan x ya. Jadi sebenarnya masuknya fungsi dasar awal sih. Nah, berarti fx itu masuk ke dalam gx sehingga terjadilah f.fx atau gx itu mengandung fx gitu maksudnya. Seperti ini ya. Ini fx. Ini gimana sih? Ini x-nya ya. X-nya itu sama dengan fx, tinggal dimasukkan dan substitusi. Udah. Ini juga sama, tinggal dipelajari. Fungsi inverse atau kebalikan. Kita masuk dalam fungsi inverse. Fungsi inverse itu maksudnya gimana sih? Jadi fungsi inverse itu adalah kebalikan dari fungsi A ke B. Jadi kalau fungsi inverse itu jadi yang pertama, kalau fungsi biasa kan A harus dapat 1 di B. Kalau fungsi inverse itu B yang harus dapat 1 di A. Jadi memenuhi syarat fungsi. Nah, jika memenuhi syarat fungsi disebut fungsi inverse. Tapi jika tidak memenuhi sifat fungsi maka disebut inverse dari f. Ini syarat-syaratnya bisa dibaca. Ini contohnya ya, fungsi inverse. Fungsi inverse itu biasanya fx-nya dimisalkan dengan y, lalu dirombaklah sampai x-nya itu sama dengan y-nya yang sama dengan di sampingnya. Nanti ini yang diganti x dan ini yang diganti f-1. Nah, ini untuk domainnya ini saya jelaskan bahwa di bagian sini, bagian domain itu domain fx kan, berarti otomatis nilai hasil. Nah, di nilai hasil ini ada akar. Nah, berarti berfungsi sifat akar itu harus sama dengan atau lebih dari sama dengan 0. Makanya jika himpunan yang memungkinkan yang terkecil adalah min 2. Jika min 2 itu sama dengan 0. Makanya itu hasilnya adalah min 2 hingga tak hingga kan ini unsur terkecilnya. Jika diganti 1 dan seterusnya maka tak hingga banyaknya. Dan range f1 itu kan ini jadi termasuk ya angka 1 yang juga dijumlahkan. Jika ini tadi 0 tambahkan 1 maka ya himpunan terkecil adalah 1 hingga tak hingga. Fungsi inverse untuk trigonometri disebut dengan arc course. Nah, ini soal latihannya. Kerja. Lalu limit. Kata limit itu berarti batas atau mendekati. Jadi makanya itu dia menggunakan tanda panah. Panah ini tidak sama dengan ini, tidak sama dengan berarti tidak sama. Cara menyelesaikannya ada teorema limit atau maksudnya konsep dasar dalam limit pada perjumlahan di sini dan operasi lainnya. Originnya limit dari konstansa adalah konstansa itu sendiri, dan limit x mendekati c adalah c, karena ini terjadi metode substitusi di sini. Ini contoh-contoh teorema yang lainnya, rumus-rumusnya. Ini contoh pengerjaannya. Silakan dilihat, ini sangat mudah sih, sudah dipahami. Tinggal substitusikan. Lalu ada teorema trigonometri seperti ini semuanya hanya substitusi ya. C nya itu mendekati T,
T itu mendekati C, berarti otomatis jika disimpulkan T itu sama dengan C karena mendekati tapi tidak sama dengannya. Lalu ini konsep khusus trigonometri adapun sebagai berikut. Jadi nilai-nilai khusus sangat mudah, maksudnya simpel ya. X per sin X dan kebalikannya, ini cos dan ini sila cos. Adapun di sini pembagiannya jika variabelnya sama. Teman-teman, yang perlu diingat ini dapat diselesaikan dengan substitusi langsung atau menggunakan aturan ini, atau jika menghasilkan bentuk tertentu maka dia harus menggunakan rumus identitas trigonometrik. Jadi itu pun harus diingat kembali ya, walaupun memang sangat. Ini contoh soalnya, ini langsung substitusi ya. Kalau yang ini menggunakan aturan yang tadi, ini juga aturan yang tadi, lalu aturan khususnya, lalu ini menggunakan identitas trigonometrik. Limit tahingga, di tahingga ini berarti x-nya yang tahingga, sehingga yaitu sebenarnya mendekati 0. Jadi seperti ini. Jadi hasil limit tahingga ini tidak sebesar kurang lebih 1, 0 hingga dengan kecil lainnya, karena limit garis kurva ini kan dia mendekati X yang tahingga kecilnya, namun tidak pernah menyentuh. Seperti itu. Untuk pengerjaannya adalah dibagi dengan variabel dengan angka tertinggi. Seperti ini. Ini 1, kalau konstanta dibagi variabel sama dengan 0. Selanjutnya, limit tahingga itu y-nya yang sama dengan tahingga. Nah, di sini tuh hanya terdapat 2 hasil, yaitu min tahingga atau tahingga. Seperti ini. Nah, limit tahingga memiliki ciri khas, yaitu ini, tanda ini, plus atau min. Itu maksudnya adalah pada garis bilangan itu atau grafik itu bagian kiri dan kanan, plus kiri dan min adalah kanan. Seperti ini. Ini tanda minnya itu maksudnya ini kan bagian kiri nih, ini minus ya tadi. Jadi kalau di bagian kiri kan angka negatif dikurang min 1 pasti negatif, ini juga sama dikalikan, lalu positif dibagi positif jadinya plus. Ini contoh yang berlainan. Jadi ini maksudnya adalah baik kiri maupun kanan bisa jadi plus ataupun min tahingga. Asintot ini yang tadi seperti saya bilang, yang saya katakan bahwa dia tidak menyentuh kurva. Asintot datar itu limit tahingga di yang tadi x-nya sama dengan x-nya mendekati tahingga. Asintot tegak itu berarti y-nya yang sama dengan mendekati. Ini penjelasannya. Cara mencari asintot. Ini maksudnya gx ya, tahu kan kalau gx itu sama dengan y. Kalau pada limit tahingga, y-nya sama dengan c. Kalau limit tahingga, y-nya sama dengan atau fx-nya sama dengan tahingga. Ini contoh untuk mencari asintot datar dan tegaknya. Jadi kalau asintot tegak itu hanya 2 hasil sih, min tahingga atau tahingga. Jadi caranya adalah kita harus mencari nilai x terlebih dahulu, lalu substitusikan di ruas kiri dan ruas kanan. Kalau yang datar itu membagi dengan variabel tertinggi. Kontingen fungsi maksudnya adalah fungsi akan kontinu di suatu titik bila jika dilakukan perubahan nilai, perubahannya tidak terlalu signifikan. Seperti ini. F kan x mendekati c.
Jika X-nya diganti dengan C, itu sama dengan FC itu sendiri. Jadi perubahannya tidak negatif atau mendekati nilai itu sendiri. Ini syarat-syaratnya. Nilai limit di bagian kiri dan kanan harus sama. Dan nilai C-nya harus ada. Limit kiri dan yang ini syarat ini harus sampai yang syarat ini. Lalu disebut kontinu. Ini contohnya. Karena ini sama ya. Jadi ini sebenarnya nanti akan berhasil sama dengan X, bilangan X itu sendiri. Nah, karena sudah diketahui gabungan kiri dan kanan, limit kiri dan kanan pada C itu harus sama dengan X. Karena X-nya sudah diketahui, maka sama dengan 1, lalu FC-nya harus dicari juga dengan menggantinya itu dengan 1. Di sini 1 tambah 2, dan syarat yang ketiga harus sama dengan, tapi di sini nilainya beda ya, berarti tidak kontinu. Ini tugasnya. Oke, konsep kita masuk dalam bab yang terakhir. Konsep turunan. Turunan itu yang nilainya ini ya, rumus dasar dalam turunan untuk menguji. Ya, ditandai dengan aksen turunan. Bisa juga dengan menggunakan D determinan. Ya nggak sih? Ya. Asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga dan tidak hingga. Jadi mempunyai nilai pasti. Ini bentuk yang sama, setara juga. Rumus turunan dasar pada trigonometri seperti ini. Ini juga pada integral. Lalu sifat-sifat turunan seperti ini. Yang sangat kental ada UV perkalian, pembagian UV juga, ini bentuknya. Silakan dipelajari. Nah, ini bentuk rantainya. Jika terjadi berapa kali turunan. Ya, ini yang disebut dengan turunan tingkat tinggi sih sebenarnya, karena berkali-kali diturunkan terhadap. Turunan kalau di fisika itu banyak ya. Salah satunya adalah jarak. Jika diturunkan sama dengan percepatan. Ini logaritmnya fungsi yang berpangkat tinggi. Cukup dilihat dulu, mungkin bisa melihat gambaran kalkulus nantinya. Fungsi implisit sama aja sih, cuma dijabarin kayak gini. Tahu kan kalau untuk turunan itu kan pangkatnya diturunkan, variabelnya ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Itu tahu kan ya? Seperti itu. Ini turunan tingkat tinggi. Akhirnya. Maksudnya itu turunan yang diturunkan berkali-kali. Seperti ini, turunan ketiga dari bla 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 sama dengan berapa. Nanti dipelajari lagi. Tidak terlalu susah ya. Ini diturunkan ke sini ke depan. Jadinya 25 kan. 25. Lalu pangkatnya dikurang 1. Seperti itu. Ini contohnya. Ini yang menggunakan perkalian ya. Ini kan 1 variabel. Ini variabel yang berbeda. Jadinya 2. Oke. Ini juga. Ini ya. Ini untuk soal pretest kalian kemarin. Jadi bisa dilihat. Bisa disesuaikan juga. Jadi jarak kalau diturunkan itu sama dengan percepatan. Kecepatan jika diturunkan sama dengan percepatan. Nah, untuk mencari nilai misalnya T sama dengan 3 itu kalau pada harus diturunkan dulu baru masukkan substitusikan nilainya ya. Ini soal yang terakhir. Jadi ada 7 soal. Silakan dikerjakan lalu di scan dan submit. Semangat.